rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Sejumlah warga mengiringi penggusuran lahan yang langsung dilakukan oleh petugas yang mendatangi permukiman. Ini saya kan biasa, dia cubit siapa nih? Ini sertifikatnya cubit siapa? Bisa temukan cubit siapa? Pak Presiden. Democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebuah kalimat megah yang menjanjikan bahwa negeri ini, suara terkecil sekalipun, memiliki tempat di meja runding. Namun, apa yang terjadi ketika kata musyawarah tergantikan oleh instruksi dan mufakat? Dipaksakan lewat selembar surat kompensasi publik. Ini bukan cerita sekedar tentang tanah yang digusur. Ini adalah kisah bagaimana demokrasi kita kerap kehilangan jiwanya ketika berhadapan dengan mesin-mesin pembangunan. Pak Kades, Musyawarah, kita tidak punya banyak waktu. Ganti rugi sudah dititipkan di pengadilan konsinyasi. Secara hukum, demokrasi dan regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, lahan ini sudah sah milik negara untuk proyek strategis. Besok, alat berat tetap harus masuk. Sah menurut siapa, Bu Sipa? Menurut kertas-kertas Anda, kami tidak pernah diajak duduk bersama untuk sepakat. Anda datang membawa aparat, menyodorkan nilai harga tanah sepihak. Lalu, bilang ini adalah demokrasi. Demokrasi macam apa yang menjingkirkan orang yang punya tanah? Usahawa, tolong tenang dulu. Saya ini kepala desa. Saya juga paham maksud Anda. Kalau kita menjaga proyek ini, nanti desa kita bisa dicap sebagai desa anti pembangunan. Demokrasi juga kan untuk desa kita bersama. Sebelumnya maaf, Pak Kades dan Bu Syifa. Anda tadi menyebutkan kalau ini adalah kepentingan rakyat desa kita. Tapi pada kenyataannya, kalian hanya sosialisasi secara sepihak. Sedangkan yang saya lihat dari sila keempat itu, kita mengamati tentang musyawarah Bu Syifa dan Pak Kades. Secara kenyataannya, kita sudah cacat di demokrasi. Ini bagaimana? Saudari Mutiara, Anda masih sangat muda. Negara ini butuh gerak cepat. Kalau setiap jengkal tanah harus menunggu semua orang setuju 100%, pembangunan kita akan tertunda. Kita ini negara hukum, dan hukum sudah memberi jalan lewat konsinyasi. Nona Sipa, tanah itu bukan cuma tentang uang rupiah yang kalian titipkan di bank. Di sana ada sejarah leluhur kami. Ada sawah yang menghidupkan anak-anak kami. Sila keempat mengajarkan kebijaksanaan, bukan pemaksaan mayoritas atau kekuasaan atas pembangunan. Rojan, bagaimana kondisi di luar? Apakah warga sudah pada berkumpul?
Siap, Pak Kades. Para warga sudah berkumpul di batas lahan. Mereka membuat barikade manusia. Bu Syifa, sebagai petugas lapangan, saya menyarankan agar Anda mencoba pendekatan berdialog lagi. Kalau dipaksakan sampai besok, kericuhan tidak bisa terhindarkan. Mereka itu warga kita. Mereka itu bukan musuh negara. Saya nggak mau tahu. Jadwal tetap jadwal. Jika warga menghalangi, itu sudah masuk dalam ranah pelanggaran. Tapi Bu, saya nggak mau tahu. Kasus ini adalah cerminan retaknya demokrasi kita. Jurnal-jurnal, buku, dan artikel sudah mencatat bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memanusiakan manusia. Pancasila keempat bukanlah ornamen upacara, tapi itu adalah tujuan, bukti bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di ujung kuasa. Sebab tanpa musyawarah yang tulus, demokrasi hanyalah bagi topeng pemaksaan kehendak. Ketika berhadapan dengan mesin-mesin pembangunan. Kerjaan mana matiin lampunya? Kan musyawarah bukan sekedar sosialisasi satu arah. Menitipkan uang di pengadilan. Saya ini kepala desa. Terus apa? Kalau Anda kepala desa apa? Gue kelihatan nggak? Kelihatan juga. Di loh. Gimana sih? Mau tahu? Berisik. Siap, Pak Kades. Siap. Nona Syifa. Apa ya Bapak? Nona Syifa, pica-pica.